Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo BIT 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rosdiana Kuga. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 21 Atap, Suawa Timur. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama BIT 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 247125029, nomor UKG 750 46 300172. Pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL pada materi iman kepada Rasul, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Siap hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Semoga pada hari ini kita masih diberikan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita lakukan pada hari ini akan mendapat berkah atau imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mama ketua kelas, maju di depan. Silakan tinggi doa dulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul azim. Alhamdulillah. Mengapa kita berdoa? Karena sesuatu yang harus kita lakukan itu kita awali dengan doa minimal bismillah ya, supaya berkah apa yang kita lakukan pada hari ini. Baiklah, sebelum masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengecek dulu kehadiran dari adik-adik. Apa semua hadir? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada. Alasan? Sakit. Ya, mari sama-sama kita doakan yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya. Amin. Baiklah, coba Ibu minta adik-adik berdiri sejenak dulu. Siapkan kerapian dari pakaian, tekanan keempat dulu.
Bisa mengingat materi kita waktu kemarin, kira-kira masih ingat materi tentang kemarin, yaitu ada keterkaitannya dengan apa? Iman kepada Rasul. Ya, iman Kepada Rasul. Jadi iman kepada Rasul. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu mengapa Allah mengutus para rasul kepada umat manusia? Coba siapa yang tahu? Angkat tangan. Oke? Yaitu menyampaikan wahyu dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan contoh teladan kehidupan. Ya, baik. Beri aplaus dulu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua ya. Siapa nabi yang kamu kagumi? Coba siapa yang tahu angkat tangan. Siapa nabi yang kamu kagumi? Oke? Nabi Muhammad. Nabi Adam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat meyakini iman kepada Rasul sebagai bagian dari iman dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis mana Rasul secara bahasa dan istilah dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menemukan ayat Al-Quran terkait dengan iman kepada Rasul dengan benar. Ya. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sekarang Ibu akan tayangkan video. Silakan disimak dengan baik. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua dan selalu tetap bersemangat. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan kita berdiri tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti Rasul secara bahasa Rasul etimologi Rasul berasal dari bahasa Arab yang artinya utusan atau orang yang diutus. Secara istilah atau tujuan, Rasul adalah seorang yang dipilih dan diutus oleh Allah untuk menerima wahyu dan menyampaikannya kepada umat manusia sebagai jumlah nabi kami sangat banyak, tetapi yang wajib diketahui ada dua pemain. Yang pertama, nabi pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Nabi terakhir atau penutup adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita menyaksikan video tadi, ya sekarang ada pembagian LKPD ya. Ada pembagian LKPD, kemudian kita kerja kelompok. Nah, di saat kita mengerjakan kelompok, ada gula-gula ya, gula-gula berbagai macam warna dengan rasa. Ya, silakan mengambil satu orang satu gula. Oke, silakan bergabung di mana gula-gula yang adik-adik pegang. Oke, ini LKPD ya. LKPD ini silakan didiskusikan bersama ya. Ya. Kemudian di sini Ibu nilai kerjasamanya, ya Ibu nilai kerjasamanya. Kita nanti tiap-tiap satu kelompok mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, meminta perwakilan dari kelompok 1. Dari kelompok 1 silakan maju.
kemudian silakan dipresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal pertama, meyakini iman kepada Rasul Allah sebagai bagian dari rukun iman. Jawabannya, iman kepada Rasul Allah adalah rukun iman keempat dari 6 rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap manusia. Meyakini bahwa Allah telah mengutus para rasul pada umat manusia sebagai pembawa wahyu, pembimbing, dan pelayan. Presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 mewakili dari kelompok 2 yang menyampaikan presentasi hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi makna Rasul secara bahasa dan istilah. Jawabannya, kata Rasul berasal dari bahasa Arab yang berarti yang diutus atau utusan. Secara istilah terminologi Islam, seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada umat manusia dan diwajibkan untuk menyampaikan serta meninggalkan syarat yang baru. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan maju saja kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menentukan ayat Al-Quran terkait iman kepada Rasul. Jawabannya, ayat Al-Quran terkait iman kepada Rasul di antara surat Al-Imran ayat 81. Artinya, dan ingatlah kepada Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Untuk apa saja yang aku berikan kepadamu, berupa kitab dan hikmah. Kemudian datang kepada seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, maka kepada harus beriman kepadanya dan menolongnya. Sekian dari imbau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan dari apa? Dari kelompok yang lain? Ya. Oke, setelah kita mempelajari materi ini, mari sama-sama kita menyimpulkan ya. Mari sama-sama kita simpulkan tentang materi ini. Coba ibu tanya, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, menyimpulkan materi yang kita pelajari tadi. Oke, silakan. Kesimpulan materi iman kepada Rasul. Pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah keyakinan bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada umat manusia sebagai petunjuk hidup yang benar. Oke, itu adalah kesimpulan yang pertama. Baik, masih ada lagi yang mau menyimpulkan? Kesimpulan materi iman kepada Rasul. Pengertian iman kepada Rasul. Allah mengutus banyak Rasul kepada umat manusia, tetapi hanya ada 25 Rasul yang disebut dalam Al-Quran. Oke, Ibu akan lebih perjelas ya. Jadi kita melihat dari materi ini menyangkut tentang iman kepada Rasul. Kalau menyangkut tentang iman kepada Rasul, iman kepada Rasul itu dia termasuk rukun iman yang berapa? Keempat. Dia termasuk adalah rukun iman yang keempat. Baiklah, kalau dia menurut secara bahasa ya, kalau kita melihat di sini, menurut secara bahasa atau etimologi, Rasul itu berasal dari bahasa Arab, ya. Berasal dari bahasa Arab yang artinya utusan, ya. Jadi utusan atau orang yang diutus. Itu menurut bahasa Arab ya. Kemudian kalau menurut dari istilah, kalau kita melihat dari apa Rasul menurut istilah itu adalah iman kepada Rasul artinya percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada mereka yang mendapat petunjuk yang sesuai dengan ajarannya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, jadi Ibu akan memberikan pertanyaan.
jawab ya. Ya. Apa perbedaan antara nabi dengan rasul? Apa perbedaan antara nabi dan rasul? Apa perbedaan antara nabi dan rasul? Ibu. Oke, silakan. Yang tahu angkat tangan. Oke, silakan. Berdiri. Perbedaan antara nabi dan rasul adalah nabi menerima wahyu dari Allah tetapi tidak diutus untuk menyampaikan pesan kepada umat manusia secara luas. Nabi dapat menerima wahyu untuk dirinya sendiri atau untuk umatnya, tetapi tidak memiliki tugas untuk menyebarkan pesan tersebut secara luas. Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia secara luas. Rasul memiliki tugas untuk menyebarkan pesan Allah kepada umat manusia dan membimbing mereka menuju jalan yang benar. Iman kepada Rasul berarti percaya dengan sepenuh hati dan tulus kepada seluruh Rasul Allah SAW yang telah diutusnya kepada umat manusia. Diri. Oke, silakan lengkapi jawaban. Iman kepada Rasul, percaya kepada kenabian, percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus rasul-rasulnya untuk membimbing manusia. Mengakui tugas rasul, bahwa rasul-rasul memiliki tugas untuk menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Masih ada lagi satu pertanyaan. Ya. Masih ada satu pertanyaan. Sebutkan rasul-rasul ulul azmi. Sebutkan rasul-rasul ulul azmi. Oke? Rasul-rasul ulul azmi adalah rasul-rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa dan menyampaikan pesan Allah kepada umat manusia. Mereka adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nabi-nabi dari rasul-rasul ulul azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, ya, kemudian Nabi Muhammad yang rasul ulul azmi yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad alaihissalam. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, apakah pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat atau tidak? Ya. Pembelajaran kita hari ini bermanfaat atau tidak? Ya. Ya, alhamdulillah. Jadi materi kita pada hari ini iman kepada Rasul bukan cuma hanya kita pelajari di sekolah ya. Jadi usahakan sampai di rumah kita kembangkan kembali ya. Jadi pembelajaran iman kepada Rasul bukan cuma hanya pembelajaran kita di dalam kelas atau di sekolah, tetapi kita akan kembangkan di rumah ya. Jadi kita bisa lihat melalui Google atau internet. Ibu minta satu orang untuk membaca doa. Oke, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.